Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Nuril. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah meskipun kita belajarnya di rumah, tapi anak-anakku harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah pada pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Gimana? Apa masih semangat? Harus dong, harus selalu semangat. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang SBDP, tentang tekanan nada dalam lagu. Ya, tekanan nada dalam lagu berfungsi untuk memberikan keindahan pada lagu serta menghidupkan perasaan yang menyanyikannya. Jadi, kalau nadanya datar saat kalian menyanyi, maka didengarkan itu tidak enak. Jadi kita harus lebih memperhatikan nada dalam sebuah lagu. Tekanan nada ada 2 jenis, yaitu tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan nada juga ada tandanya. Seperti coba diperhatikan tanda dinamikanya. Tanda yang berwarna merah atau garis lurus berarti dinyanyikan dengan keras atau kuat. Untuk tanda yang garis lengkung-lengkung berarti dinyanyikan dengan lembut atau tekanan lemah. Nah, coba diperhatikan pada lagu Berdayung. Kemarin kita sudah belajar lagu Berdayung. Sudah bisa lagu Berdayung anak-anak? Nah, pastinya sudah bisa ya. Coba diperhatikan pada lirik lagu Berdayung. Di sana ada nada berwarna biru yang berbentuk lengkung-lengkung. Berarti dinyanyikan dengan nada yang bagaimana? Iya, dinyanyikan dengan nada yang lembut. Dan untuk yang tanda berwarna merah berarti dinyanyikan dengan nada yang keras atau kuat. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Pastinya sudah paham semuanya ya. Jangan lupa selalu semangat. Baik, selanjutnya Ustazah punya sebuah teka-teki. Coba dengarkan dan perhatikan. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lainnya. Apakah aku? Nah,
Di sini ada teka-teki. Apakah ya dia? Coba, benda apakah itu? Ayo, coba ya. Nah, dia adalah sebuah kertas. Jadi, kertas ini memiliki berbagai fungsi. Fungsi yang pertama untuk apa tadi? Menulis sesuatu. Bisa juga digunakan untuk bentuk permainan apa kemarin? Perahu kertas. Bisa juga digunakan untuk bentuk-bentuk pesawat, bentuk burung. Nah, baru saja kita membahas tentang sebuah benda yang bernama kertas. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis benda dan sifatnya. Untuk jenis-jenis benda itu ada 3 anak-anak. Yang pertama jenis benda padat. Benda padat. Apa sih sifatnya benda padat itu? Sifatnya benda padat memiliki sifat yang tetap, tidak berubah meskipun dipindah-pindah tempat, dan mempunyai berat serta volume yang tetap. Misalnya, benda padat yang ada di rumah, misalnya sendok. Nah, untuk sendok, meskipun kita pindah dari meja satu ke meja yang lainnya, bentuknya tidak akan berubah-ubah. Contoh lain selain sendok, misalnya garpu. Setelah itu sapu. Meskipun dipindah kemanapun, bentuknya tidak akan berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, setelah itu ada benda cair. Benda cair memiliki sifat bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat yang ditempati, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, mempunyai berat dan volume tetap. Contohnya, kalau di rumah, air, minyak goreng, minyak wangi. Ya, contohnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah itu seperti apa ya Ustazah? Misalnya kita menuangkan air dari botol ke gelas, itu mengalir dari tempat yang tinggi dan ke tempat yang rendah. Setelah itu, yang ketiga ada benda gas. Benda gas sifatnya apa saja ya? Sifatnya tidak berwujud, tapi kita bisa merasakan. Selalu menempati ruang. Contohnya udara. Pada udara, kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakan. Contoh yang lain seperti kapur barus. Nah, kita tidak tahu kapur barus tiba-tiba habis. Nah, itu adalah contoh dari benda gas. Nanti anak-anakku coba diamati di rumahnya masing-masing, manakah yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, mana yang termasuk benda gas. Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Coba perhatikan lirik lagu Belajar Perkalian di bawah ini. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari
itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, gimana? Sudah semangat lagi setelah kita mendengarkan nyanyian belajar perkalian. Nah, karena kita barusan telah mendengarkan lagu belajar perkalian, saat ini kita akan bahas lagi tentang perkalian. Masih ingat cara kemarin yang Ustazah jelaskan? Ayo kita bahas lagi ya anak-anak. Nah, ada contoh perkalian lagi. Untuk yang pertama, misalnya 8 dikalikan 3. Nah, kemarin sudah Ustazah jelaskan tentang perkalian, yaitu penjumlahan berulang. Berarti gimana artinya 8 dikalikan 3? Artinya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 3 lagi, sebanyak 8 kali. Jadi dijumlahkan 3 ditambah 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 3. Ada berapa? Ya, ada 24. Berarti 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, untuk cara penjumlahan berulang, jika perkalian itu misalnya 8 dikali 3, bukan 8 ditambah 8 ditambah 8. Ya, kalau 8 dikali 3 berarti 3-nya sebanyak 8 kali. Kenapa Ustazah kok tidak 8-nya 3 kali? Karena kita saat ini membahas tentang konsep perkalian. Ya, untuk contoh yang kedua, nah, Ustazah kasih contoh yang kedua ya, yaitu 2 dikali 8. Nah, bagaimana cara penjumlahan berulangnya? Kalau 2 dikali 8, ya, berarti kalau 2 dikali 8, 8 ditambah 8 sama dengan 16. Berarti 8-nya ditambahkan sebanyak 2 kali. Dari penyampaian kali ini, apakah masih ada yang kurang paham? Nah, sudah ya, pasti sudah paham semua ya tentang perkalian yang menggunakan cara penjumlahan berulang. Baik. Nah, untuk hari ini Ustazah akhiri pembelajarannya. Ustazah akhiri. Sekian. Jika ada materi ataupun kesulitan, silahkan ditanyakan ke Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.